kita berjumpa lagi dengan mata pelajaran ekonomi. Hari ini kita akan belajar tentang masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan KD dan tujuan pembelajaran. Silakan kalian bisa lihat slide berikut ini. Kompetensi dasar 3.2 menganalisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. 4.2 menyajikan hasil analisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Berikutnya tujuan pembelajaran. 1. Siswa dapat menjelaskan permasalahan pokok ekonomi klasik dan modern. 2. Siswa dapat mengidentifikasi permasalahan pokok ekonomi klasik dan modern. 3. Siswa dapat menganalisis masalah pokok ekonomi klasik dan modern. Selanjutnya, kita masuk pada materi, yaitu masalah pokok ekonomi. Masalah pokok ekonomi ada dua. Yang pertama adalah masalah pokok ekonomi klasik dan yang kedua adalah masalah pokok ekonomi modern. Baik, sekarang kita akan membahas tentang ekonomi klasik. Ekonomi klasik secara konsep kemakmuran tidak terletak pada emas, melainkan barang-barang. Jadi kebutuhan seimbang dengan alat pemuas kebutuhan. Ekonomi klasik ada tiga, yaitu produksi, distribusi, dan yang terakhir adalah konsumsi. Baik, sekarang kita bahas yang produksi. Produksi adalah kegiatan menambah nilai guna barang. Masyarakat yang semakin beragam, kebutuhan beragam, sehingga barangnya apa yang akan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Distribusi. Distribusi adalah penyaluran barang dari produsen ke konsumen. Agar dapat sampai kepada orang yang tepat, diperlukan sarana dan prasarana yang baik dalam distribusi. Yang ketiga yaitu konsumsi, kegiatan mengurangi nilai guna barang. Apakah barang-barang yang dikonsumsi benar-benar tepat sasaran? Masalah pokok ekonomi yang kedua yaitu ekonomi modern. Secara konsep, permasalahan yang dihadapi manusia tidak hanya memenuhi kebutuhan individu, tetapi juga kebutuhan banyak orang. Ekonomi modern sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu what, how, dan for whom. Ekonomi modern yang pertama yaitu what and how much. Adalah permasalahan ini berkaitan dengan barang apa yang akan diproduksi dan berapa banyak barang yang harus diproduksi. Yang kedua adalah how. How ini berhubungan dengan cara memproduksi atau mengalokasikan sumber daya yang tersedia secara efisien. Aliran ekonomi modern yang terakhir adalah for whom. For whom ini menyangkut masalah atau lapisan masyarakat mana yang menikmati barang dan jasa yang akan diproduksi tersebut. Baik, itulah tadi penjelasan tentang masalah pokok ekonomi. Dan jika ada pertanyaan, silakan tulis pada kolom komentar. Nanti akan saya jawab satu persatu. Baik, kita lanjutkan materi selanjutnya yaitu sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah sekumpulan komponen-komponen atau unsur-unsur terdiri atas unit-unit dan agen-agen ekonomi serta lembaga-lembaga ekonomi yang bukan saja saling berhubungan dan berinteraksi, melainkan juga sampai tingkat tertentu saling menopang dan mempengaruhi. Sistem ekonomi ada 4 macam, yaitu yang pertama, sistem ekonomi tradisional,
Yang kedua, sistem ekonomi komando. Ketiga, sistem ekonomi pasar. Dan yang keempat, sistem ekonomi campuran. Baik, pertama kita akan membahas sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional, ciri-cirinya adalah 1. Teknik produksi dipelajari secara turun-temurun dan bersifat sederhana. 2. Pertukaran dilakukan dengan sistem barter. 3. Belum mengenal pembagian kerja. 4. Masih terikat tradisi. 5. Produksi tidak mencari keuntungan, melainkan hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sistem ekonomi yang kedua yaitu sistem ekonomi komando. Ciri-cirinya 1. Koordinasinya berdasarkan komando pusat kekuasaan. 2. Sangat mengandalkan perencanaan. 3. Pemerintah berperan penting dalam perekonomian. 4. Relatif mudah melakukan distribusi pendapatan. 5. Menolak mekanisme pasar. Sistem ekonomi yang ketiga yaitu sistem ekonomi pasar. Ciri-cirinya 1. Mengandalkan interaksi kekuatan permintaan penawaran sebagai alat alokasi yang efisien. 2. Pemerintah tidak ikut campur dalam kegiatan ekonomi. 3. Setiap individu diberi kebebasan dalam memakai barang dan jasa. 4. Semua kegiatan ekonomi bertujuan mencari keuntungan. 5. Berlaku persaingan bebas. Sistem ekonomi yang keempat yaitu sistem ekonomi campuran. Ciri-cirinya 1. Sistem ekonomi campuran adalah sistem ekonomi yang memadukan antara sistem ekonomi komando dan sistem ekonomi pasar. 2. Pemerintah dan swasta berperan secara seimbang dalam kegiatan ekonomi. 3. Penerapan sistem ini bervariasi tergantung situasi perekonomian negara yang bersangkutan. Baik, sekian untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya.